Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran, Surat An-Nisa. Ayat 58. Tafsirnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya. Ayat ini turun ketika Ali radhiyallahu anhu hendak mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Yolha al-Hajabi, penjaganya, secara paksa, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mekah pada tahun pembebasan. Utsman ketika itu tidak mau memberikannya, lalu katanya, seandainya saya tahu bahwa ia Rasulullah, tentulah saya tidak akan menghalanginya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuruh mengembalikan kunci itu padanya seraya bersabda, terimalah ini untuk selama-lamanya tiada putus-putusnya. Utsman merasa heran atas hal itu, lalu dibacakannya ayat tersebut, sehingga Utsman pun masuk Islam. Ketika akan meninggal, kunci itu diserahkan kepada saudaranya, Syaibah, lalu tinggal pada anaknya. Ayat ini walaupun datang dengan sebab khusus tetapi umumnya berlaku, disebabkan persamaan di antaranya, dan apabila kamu mengadili di antara manusia, maka Allah menitahkanmu agar menetapkan hukum dengan adil. Sesungguhnya Allah amat baik sekali, pada lafadz nikmah, diidghamkan huruf mim, kepada ma, yakni, nakiroh mausufah, artinya, nikmasyayan, atau sesuatu yang amat baik, nasihat yang diberikannya kepadamu, yakni menyampaikan amanat dan menjatuhkan putusan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha mendengar akan semua perkataan, lagi Maha melihat segala perbuatan. Ayat 59. Tafsirnya, hai orang-orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan kepada Rasul-Nya serta pemegang-pemegang urusan, artinya para penguasa di antaramu, yakni, jika mereka menyuruhmu agar menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu berbeda pendapat atau bertikai paham tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, maksudnya kepada kitabnya, dan kepada Rasul atau sunnah-sunnahnya, artinya selidikilah hal itu pada keduanya, yakni jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian itu, artinya mengembalikan pada keduanya, lebih baik bagi kamu daripada bertikai paham dan mengandalkan pendapat manusia, dan merupakan rujukan yang sebaik-baiknya. Ayat berikut ini turun tatkala terjadi sengketa di antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Orang munafik ini meminta kepada Ka'ab bin Ashraf agar menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kedua orang yang bersengketa itu pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan kemenangan kepada orang Yahudi. Orang munafik itu tidak rela menerimanya, lalu mereka mendatangi Umar, dan si Yahudi pun menceritakan persoalannya. Kata Umar kepada si munafik, benarkah demikian? Benar, jawab mereka. Maka orang itu pun dibunuh oleh Umar. Ayat 60. Tafsirnya, tidakkah kamu perhatikan, orang-orang yang mengakui diri mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu, mereka hendak bertakim kepada Togut, artinya orang yang banyak berbuat kedurhakaan, yaitu, Ka'ab bin Ashraf padahal mereka sudah dititahkan untuk mengingkarinya, dan tak akan memuliakan serta tidak mengangkatnya sebagai pemimpin. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, yakni dari kebenaran. Ayat 61. Tafsirnya, dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu kembali kepada apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran berupa hukum-hukum, dan kepada Rasul agar dapat mengadili kamu, maka kamu lihat orang-orang munafik berpaling daripadamu kepada yang lain sejadi-jadinya. Ayat 62. Tafsirnya, maka betapa jadinya dan apa yang akan mereka perbuat jika mereka ditimpa oleh musibah, atau hukuman disebabkan perbuatan tangan mereka, berupa perbuatan-perbuatan maksiat dan kekafiran. Apakah mereka mampu berpaling dan melarikan diri daripadanya? Tentu saja tidak, kemudian mereka datang kepadamu, diatofkan kepada lafadz yasudduna, sambil bersumpah atas nama Allah, tidaklah kami kehendaki, dengan bertakim kepada orang lain, kecuali penyelesaian atau perdamaian, dan kerukunan, di antara dua pihak yang bermusuhan dengan mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap hukum, dan bukan menyamarkan perkara yang benar. Ayat 63. Tafsirnya, mereka itu adalah orang-orang yang diketahui Allah isi hati mereka, berupa kemunafikan dan kedustaan mereka dalam mengajukan alasan, maka berpalinglah kamu dari mereka dengan memberi mereka maaf, dan berilah mereka nasihat agar takut kepada Allah, serta katakanlah kepada mereka tentang keadaan diri mereka dengan perkataan yang dalam, artinya yang berbekas dan mempengaruhi jiwa, termasuk bantahan dan hardikan agar mereka kembali dari kekafiran. Sadaqallahul azim.